Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian bagi jiwa-jiwa yang tengah mencari makna dalam keheningan. Hari ini mari kita duduk sejenak bersama huruf-huruf yang tidak hanya ditulis dengan tinta, tapi ditorehkan oleh keabadian pada cakrawala batin. Di balik bentuknya yang sederhana, setiap huruf menyimpan rahasia yang tidak terbaca oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Video ini bukan untuk tergesa-gesa, bukan untuk dikejar maknanya. Dengarkan dengan pelan, rasakan alirannya. Biarkan kata-kata ini menyentuh sisi dalam dari kesunyianmu yang paling jujur. Karena kadang, satu huruf yang dibisikkan dalam hening lebih bermakna daripada 1000 kalimat yang diteriakkan dalam keramaian. Jika kau merasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan ragu untuk berbagi kesanmu di kolom komentar. Tekan suka jika video ini membawa cahaya dan sebarkan kepada siapapun yang sedang mencari jalan pulang lewat keheningan. Bab 1. Suara yang lahir dari keheningan. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kegaduhan, kita sering salah paham bahwa hanya suara yang keraslah yang layak untuk didengar. Padahal justru dalam diam yang dalam jeda yang tak dikotori oleh kata-kata, hadir suara yang sesungguhnya. Suara yang bukan berasal dari mulut manusia, tetapi dari pusat kesadaran yang jauh di dalam batin. Suara itu tidak menggelegar, tidak memaksa untuk dimengerti, melainkan merayap perlahan. Seperti embun yang turun tanpa suara, namun menyentuh seluruh permukaan bumi. Suara yang lahir dari keheningan bukanlah untuk didengar dengan telinga, melainkan untuk dirasakan dengan hati yang bersih dan pikiran yang telah lelah berbicara. Di sanalah huruf-huruf suci perlahan membentuk makna yang tidak tertulis. Makna yang hanya bisa dipahami ketika kita tak lagi berusaha memahami. Mereka yang terbiasa hidup dalam kecepatan sering merasa gelisah di tengah keheningan. Namun sesungguhnya keheningan tidak pernah sunyi. Ia penuh dengan kehidupan yang belum sempat kita kenali karena terlalu sibuk mendengarkan kebisingan dunia. Dalam diam ada gema. Bukan gema dari luar, melainkan gema dari dalam. Dari ruang ruhani yang selama ini tertutup debu keinginan dan lintasan pikiran yang liar. Dan ketika kita diam cukup lama, cukup ikhlas, kita akan mendengar bisikan lembut dari langit. Suara yang menuntun kita pada pemahaman bukan melalui logika, tetapi melalui getaran yang menyejukkan jiwa. Huruf suci yang tertulis dalam kitab-kitab langit bukan sekadar rangkaian aksara. Ia adalah pancaran energi, nur ilahi yang terbungkus dalam bentuk yang bisa dilihat mata. Namun hakikatnya hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Dan hati hanya bisa bersih bila ia tidak lagi dipenuhi oleh suara-suara yang ingin membuktikan sesuatu. Maka, dalam diam, dalam hening yang lapang, huruf-huruf itu mulai bernyanyi. Tidak seperti nyanyian dunia, tapi nyanyian cahaya yang menyentuh tulang, darah, dan bahkan keinginan terdalam untuk kembali kepadanya. Hanya dalam keheninganlah kita dapat bertemu dengan makna dari setiap titik dan garis. Orang-orang terdahulu, para nabi, para wali, para bijak, memahami bahwa yang paling mulia bukanlah yang paling lantang bersuara, melainkan yang mampu mendengar ketika seluruh dunia diam. Mereka membaca huruf-huruf langit bukan dengan lidah, tetapi dengan jiwa yang pasrah. Mereka mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan ruh yang sudah larut dalam kehendak ilahi. Dan dalam penghayatan yang dalam itu, mereka menemukan bahwa satu huruf saja bisa menjadi jalan pulang. Jika kita mau benar-benar diam. Sebab dalam keheningan tidak ada penipuan, tidak ada topeng. Yang ada hanyalah hakikat yang berdiri telanjang, menunggu untuk dikenali, untuk dipeluk, dan untuk diresapi sepenuh-penuhnya. Maka jika engkau masih mencari-cari suara yang dapat membimbingmu menuju kedalaman, berhentilah sejenak dari semua bunyi. Duduklah dalam tenang, biarkan tubuhmu diam, biarkan jiwamu turun perlahan ke ruang paling dalam. Dan ketika kau sudah tidak lagi mengejar apapun, tidak lagi bertanya, tidak lagi menginginkan jawaban, maka suara itu akan datang. Suara yang tidak berkata-kata, tetapi mengisi seluruh dirimu dengan kepastian tanpa bentuk. Itulah suara suci,
suara yang tidak terdengar oleh dunia, tapi bergema abadi di dalam jiwa. Dan dari suara itulah huruf-huruf suci mulai bicara, satu demi satu, hanya kepada mereka yang benar-benar siap untuk tidak berkata apa-apa. Bab 2. Alif, tegak dalam tauhid. Alif adalah awal dari segala permulaan. Ia berdiri lurus, tegak, tidak bercabang dan tidak berliku. Ia tidak berusaha menjadi lebih dari satu, karena satu itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Dalam keheningan, Alif memancarkan wibawa yang tak tergoyahkan. Ia seolah menjadi tiang dari seluruh keberadaan, tempat segala sesuatu berpijak dan berorientasi. Alif tidak berteriak, tidak memamerkan keberadaannya, namun dalam ketegakannya yang sederhana, ia menyampaikan pesan yang luar biasa dalam. Bahwa seluruh semesta ini hanya memiliki satu arah, dan arah itu adalah kembali kepada yang satu. Ketika manusia mencari arah, ia sering dibingungkan oleh banyak pilihan, jalan yang bercabang, dan suara-suara yang saling bertabrakan. Namun di antara semua itu, ada satu garis lurus yang menembus semuanya, tidak tersentuh oleh kebingungan dunia. Itulah jalan Alif, jalan tauhid, jalan untuk menyatu, bukan dalam bentuk, tapi dalam kesadaran. Sebagaimana Alif, seorang penempuh jalan spiritual yang sejati tidak menghambur ke berbagai penjuru, tapi menegakkan dirinya, dalam diam, dalam zikir, dalam pengakuan total bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Alif tidak berusaha memuaskan banyak arah, karena ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh banyak bentuk. Ia hanya butuh satu kejujuran yang teguh. Alif juga mengajarkan kita tentang kesendirian yang penuh. Ia berdiri sendiri namun tidak kesepian, karena di balik kesendiriannya ada keberadaan yang maha ada yang selalu membersamai. Dalam kehidupan kita, terlalu sering kita merasa sepi saat tak ada yang menemani. Tapi Alif menunjukkan bahwa dalam kesendirian yang disadari, ada kekuatan luar biasa yang muncul. Kekuatan yang tidak berasal dari orang lain, melainkan dari hubungan langsung dengan Yang Maha Satu. Maka siapa yang menapaki jalan keheningan dengan niat yang bersih, akan menemukan Alif di dalam dirinya, tegak, tenang, dan penuh cahaya. Dalam setiap sholat, kita diajarkan untuk berdiri lurus, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara ruhani. Itulah Alif yang hidup dalam gerakan kita. Kita berdiri bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menghadap kepada sumber kekuatan itu sendiri. Dan saat kita tegak di hadapannya, semua hal yang membebani hati perlahan runtuh. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh logika dunia, karena kita telah menemukan garis vertikal yang menghubungkan langit dan bumi. Alif adalah jembatan tak terlihat itu. Ia adalah poros yang menyatukan kehampaan kita dengan keutuhannya. Jika dalam hidup ini kita merasa terombang-ambing, merasa kehilangan pusat, maka lihatlah Alif sekali lagi. Bayangkan huruf itu bukan sebagai lambang, tetapi sebagai keadaan ruhani yang bisa kita resapi. Jadilah Alif, tidak membelok, tidak mengganda, tidak berpura-pura menjadi banyak. Jadilah tegak di hadapan kebenaran, meski dunia terus membujuk untuk berbelok. Karena dalam tegaknya Alif, kita diajarkan satu hal yang paling mendasar, bahwa perjalanan ini tidak memerlukan banyak suara. Cukup satu arah, satu kesadaran yang hening, yang terus mengingat bahwa Allah lah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Bab 3. Ba, titik yang menentukan segalanya. Huruf Ba tampak sederhana. Satu garis lengkung yang menghadap ke depan, seolah menampung sesuatu. Tapi makna terdalamnya justru terletak pada satu titik kecil di bawahnya. Titik itu nyaris tak terlihat, namun ia adalah penentu makna. Tanpanya, huruf Ba kehilangan identitas, menjadi bisu, kehilangan arah. Dalam kehidupan ini, betapa banyak hal besar yang ditentukan oleh sesuatu yang kecil. Dalam diam kita menyadari bahwa bukan yang keras yang paling berpengaruh, tetapi yang halus, yang tersembunyi, namun hadir dengan ketepatan ilahi. Titik Ba mengajarkan kita bahwa sesuatu yang agung bisa bersumber dari kerendahan yang nyaris tak diperhitungkan. Titik itu tidak berteriak, ia tidak berusaha menampakkan diri. Ia justru memilih tempat paling bawah, seakan berkata, "Aku tidak butuh dikenali, cukup aku menopang mana."
Itulah hakikat kehambaan yang sejati. Dalam dunia yang sibuk menampilkan citra, Titik mengajarkan kita untuk menjadi dasar, bukan pertunjukan. Seorang hamba yang lurus tidak sibuk memperlihatkan dirinya. Ia hadir seperti titik ba, kecil, diam, tapi tanpanya seluruh kata bisa kehilangan arah. Kita lupa bahwa rahmat Tuhan sering turun lewat peran-peran yang dianggap remeh, melalui orang-orang yang tidak bersuara, melalui doa-doa dalam malam yang sepi, yang tak pernah diumumkan. Dalam setiap basmalah yang kita ucapkan, huruf pertama yang keluar bukan alif, bukan mim, tapi ba, dan ba itu tidak berdiri sendiri, ia dimulai oleh titik. Maka hakikat segala awal adalah kehambaan yang tersembunyi. Kita tidak memulai dengan kebesaran, tetapi dengan kerendahan. Dan dari situlah keberkahan mengalir. Dunia ini bukan milik mereka yang paling bersinar, tetapi mereka yang paling ikhlas menjadi titik bagi huruf-huruf kehidupan orang lain. Menjadi penopang tanpa merasa paling penting. Menjadi awal yang tidak menuntut akhir. Itulah titik. Tenang, rendah, namun tak tergantikan. Berapa banyak dari kita yang mengejar peran besar, namun lupa bahwa di balik huruf-huruf yang indah, selalu ada titik kecil yang menopang keindahan itu. Dalam sunyi kita merenung, mungkin yang harus kita kejar bukanlah huruf-hurufnya, tetapi titiknya. Bukan gemerlap maknanya, tetapi keheningan niatnya. Dunia mungkin tak melihat titik, tapi langit mencatatnya sebagai pusat cahaya. Di dalamnya ada makna yang tak terucap, makna yang hanya dipahami oleh mereka yang telah belajar mencintai tanpa harus dikenal, memberi tanpa harus dilihat, dan menunduk bukan karena lemah, tapi karena paham posisi sejatinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Maka titik pada ba bukan sekadar hiasan, ia adalah rahasia, ia adalah kunci. Dan bagi jiwa yang telah diam cukup lama, titik itu menjadi mercusuar dalam gelap. Ia kecil, tapi ia menyalakan seluruh kalimat. Ia rendah, tapi darinya lahir kata Bismillah, awal dari segala kebaikan. Jika engkau ingin hidupmu bermakna, jangan berlomba menjadi huruf yang besar. Belajarlah menjadi titik kecil yang ikhlas, karena sesungguhnya huruf-huruf suci pun bergantung pada kehadirannya. Bab 4, Jim, rahasia yang tersembunyi di dalam. Huruf Jim membentuk lengkungan yang menutup, melindungi ruang di dalamnya, seolah menyembunyikan sesuatu yang amat penting, namun hanya dapat dijangkau oleh mereka yang bersedia masuk lebih dalam. Tidak seperti huruf-huruf lain yang terbuka, Jim menampakkan dirinya sebagai tempat perlindungan rahasia. Di tengah dunia yang gemar menampakkan segalanya, Jim mengajarkan nilai dari menjaga sesuatu untuk tetap tersembunyi. Ia seperti gua dalam dada, tempat di mana cahaya tidak datang dari luar, tetapi dari percikan ruhani yang lahir dalam keheningan. Siapapun yang menyentuh Jim dengan kebisingan pikiran, takkan pernah merasakan kehadirannya. Tetapi bagi yang masuk dengan keheningan batin, Jim berubah menjadi ruang suci, tempat ruh menyentuh hakikat dirinya sendiri. Lengkungannya membentuk seperti bulan sabit, dan di dalamnya tertanam satu titik. Titik itu bukan hiasan, tapi jantung dari keseluruhan mana. Inilah lambang dari isi hati manusia, tampak kecil dan tersembunyi, namun menjadi pusat dari segalanya. Jim adalah lambang dari jiwa yang tidak terbuka sembarangan. Ia memelihara dirinya dari sorot pandang yang ingin tahu tanpa cinta, dari tangan yang ingin menggenggam tanpa memahami. Maka siapapun yang ingin memahami huruf ini, harus lebih dahulu memahami dirinya sendiri. Dan untuk itu, ia harus masuk ke ruang paling sunyi dalam batin, ruang yang tidak bisa ditembus oleh suara dunia, melainkan hanya oleh cahaya hening dari dalam. Para salik, para pencari telah lama mengajarkan bahwa ada pengetahuan yang tidak boleh diumbar, bahwa ada rahasia yang lebih indah jika tetap menjadi rahasia. Jim adalah bentuk penghormatan terhadap kedalaman. Dunia hari ini terbiasa membuka segalanya, menyebarkan isi hati ke segala penjuru, mengungkap luka sebelum ia sempat menjadi pelajaran. Tapi Jim mengajarkan, kekuatan justru ada dalam menjaga, dalam menyimpan, dalam memelihara makna hingga matang, barulah ia diizinkan untuk lahir ke dunia sebagai hikmah. Maka mereka yang hidup dalam kesadaran spiritual tidak buru-buru bicara. Mereka menyimpan, merenung, menunggu waktu yang tepat ketika kebenaran dapat lahir tanpa paksaan. Dalam praktik zikir yang benar,
Jim muncul bukan sebagai bunyi, tetapi sebagai ruang. Ketika kita berdiam dalam lintasan kalimat suci, Jim hadir sebagai pelukan tak terlihat yang menyelimuti kita dengan ketenangan. Ia tidak menyerang, tidak menuntut dipahami, tetapi merangkul, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dalam kelelahan. Jim adalah tempat kembali dari jiwa-jiwa yang rindu keutuhan. Di dalamnya seseorang dapat menangis tanpa suara, menyesali tanpa kata-kata, dan berdoa tanpa bentuk kalimat. Inilah keajaiban huruf Jim. Ia tidak menyuruh kita berbicara, ia mengundang kita untuk masuk, untuk pulang ke pusat kesadaran yang murni. Jika engkau merasa tidak dimengerti dunia, jika engkau lelah berbicara tanpa didengar, maka masuklah ke dalam Jim. Jadilah seperti titik yang tersembunyi di dalam lengkungannya. Tidak terlihat, namun menjadi pusat seluruh makna. Kehidupan tidak meminta kita selalu menjadi terang, kadang ia hanya ingin kita menjadi ruang. Ruang yang hening, yang lembut, yang menjaga. Dan dari sana, dari keheningan yang kita rawat dalam dada, akan lahir pemahaman yang tidak datang dari buku, tidak dari lisan siapapun, tapi dari percikan cahaya ilahi yang hanya dapat disentuh oleh mereka yang sanggup menyimpan rahasia dengan cinta. Bab 5. Dal. Jalan pendek yang lurus. Dal adalah huruf yang tampak paling sederhana. Ia hanya berupa satu garis pendek yang lurus, tanpa lengkung, tanpa tambahan, tanpa hiasan. Tetapi justru dalam kesederhanaannya, itulah dal menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ia adalah lambang dari jalan yang lurus, Syirat al-Mustaqim, jalan yang tidak berliku-liku, tidak membingungkan, tidak bermain dalam simbol atau teka-teki. Dal adalah kejujuran yang ditulis dalam garis paling langsung. Dalam dunia yang sering memperumit segala hal, dal hadir untuk mengingatkan bahwa terkadang kebenaran itu sederhana dan hanya butuh hati yang jernih untuk mengikutinya. Dal tidak mencari perhatian, ia tidak punya titik, tidak punya lekukan yang rumit, tapi ia punya arah yang pasti. Dalam diam kita merenung betapa banyak manusia yang tersesat bukan karena jalan terlalu gelap, tapi karena terlalu banyak pilihan yang dibuat sendiri. Dal mengajarkan, ikuti garis itu saja. Garis lurus yang menghubungkan kita dengan Tuhan tanpa harus melewati labirin keraguan. Di tengah keramaian spiritualitas yang semakin menjadi ajang pamer, Dal mengajak kita kembali pada ketulusan awal. Bahwa berjalan menuju Tuhan tidak perlu ramai, tidak perlu rumit, cukup lurus dan jujur. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita selalu memohon agar dituntun kepada jalan yang lurus. Tapi jalan itu bukan hanya eksternal. Ia bukan sekadar aliran keluar, tetapi garis yang harus ditarik dari dalam diri kita sendiri. Sejauh mana kita lurus dalam niat, sejauh mana kita jujur dalam tujuan. Dal adalah pengingat bahwa jalan ruhani dimulai dari dalam. Bahkan jika langkah kita tampak benar di mata orang lain, tapi jika garis dalam hati kita bengkok, maka arah itu tetap melenceng. Dal tidak menipu, ia tidak bisa dibuat membelok. Ia akan tetap menjadi satu garis pendek yang teguh. Kesederhanaan dal sering membuatnya diremehkan, tapi justru di situ letak keindahannya. Ia tidak butuh panjang untuk menunjukkan arah. Ia tidak perlu ornamen untuk menegaskan makna. Dal adalah lambang dari mereka yang hidup dalam kejujuran rohani, yang tidak sibuk membentuk citra, tapi istiqomah dalam langkah. Banyak yang ingin menjadi kompleks, ingin terlihat dalam kebesaran bentuk. Tapi Dal tidak tertarik pada semua itu. Ia hanya ingin mengantar siapapun yang benar-benar ingin pulang, dengan arah yang tak berubah, dengan langkah yang tidak melenceng. Jika engkau merasa jalan hidupmu terlalu rumit, jika hatimu terasa penuh liku dan belokan, duduklah sejenak dan renungkan Dal. Luruskan kembali niatmu, sederhanakan tujuanmu. Buang segala ambisi yang menyimpang dari kerinduan hakiki kepadanya. Karena jalan menuju Tuhan bukan jalur prestasi atau pencapaian spiritual. Ia adalah garis lurus yang ditarik dari keikhlasan. Dan mereka yang hidupnya adalah Dal, meski tak dikenal, meski tak dipuja, adalah mereka yang berjalan paling dekat dengan cahaya. Bab 6. Ha, nafas yang melembutkan jiwa. Ha adalah huruf yang keluar dari dada, mengalir lembut seperti helaan napas yang tak dipaksakan. Ia tidak memiliki suara yang keras, tidak menggetarkan telinga, tapi terasa sampai ke jantung hati. Ha bukan huruf yang ingin didengar,
tapi dirasakan. Ia adalah bunyi pertama dari kehidupan manusia, napas pertama saat bayi lahir ke dunia, dan juga nafas terakhir saat ruh kembali kepadanya. Dalam H kita diajak untuk mengingat bahwa hidup ini dimulai dan diakhiri dengan sesuatu yang hening. Bukan suara, bukan kata-kata, tapi hembusan yang halus yang membawa serta rahasia perjalanan ruhani kita dari awal hingga akhir. Dalam keheningan zikir, H adalah huruf yang paling lembut terdengar. Ia tidak butuh teriakan, tidak perlu irama. Ia cukup hadir dalam tiap hembusan nafas yang disadari. Para arif menyebut H sebagai lambang dari hadirat ilahi, karena sebagaimana Allah tidak terlihat tapi nyata dalam segala hal, begitu pula H tidak keras tapi terasa dalam setiap kesadaran. Ia menjadi jalan bagi ruh untuk menyapa Tuhannya. Bukan melalui kata-kata yang rumit, tapi melalui helaan nafas yang jujur. Saat hati tenang dan jiwa duduk dalam diam, H akan terasa mengalir di antara zikir, menjadi jembatan antara yang fana dan yang kekal. H juga mengajarkan kita untuk hidup dengan kelembutan. Ia bukan huruf yang menekan, bukan huruf yang memaksa. Ia adalah pelajaran bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari kerasnya suara, tapi dari kehalusan yang konsisten. Dalam kehidupan yang penuh gejolak, H mengajarkan seni menjadi tenang, menjadi udara bagi orang lain. Ia tidak terlihat, tapi tanpanya tidak ada kehidupan. Maka siapapun yang ingin berjalan di jalan ruhani harus belajar menjadi H, menjadi nafas yang tidak menguasai tapi menghidupkan, menjadi kehadiran yang tidak mendominasi tapi menenangkan. Di banyak tradisi spiritual, pernapasan dijadikan jalan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Karena dalam setiap nafas yang disadari, ada ketundukan batin. H adalah simbol dari kesadaran itu. Saat kita menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, sesungguhnya kita sedang mengingat bahwa hidup ini hanya pinjaman. Nafas tidak bisa kita genggam. Ia datang dan pergi sesuai kehendaknya. Dan dari kesadaran ini, lahirlah ketundukan yang bukan karena ketakutan, melainkan karena cinta. Karena sadar bahwa bahkan nafas pun bukan milik kita. Itulah H, napas cinta, napas kesadaran, napas kembalinya ruh kepada asalnya. Jika engkau merasa terputus dari Tuhan, jangan buru-buru mencari kata. Duduklah, diameter rasakan nafasmu, dengarkan H di dalam dirimu. Hembusan itu adalah pengingat bahwa Tuhan tidak pernah jauh, Ia dekat, bahkan lebih dekat dari nafas itu sendiri. Dan ketika engkau benar-benar hadir dalam nafasmu, engkau akan menemukan bahwa H bukan sekadar huruf. Ia adalah pelukan lembut dari Yang Maha Hadir, yang memelihara kehidupanmu bahkan saat engkau lupa. Maka hiduplah dalam H, bernafaslah dalam kesadaran, dan diamlah dalam cinta yang tak berbatas. Bab 7, Wow. Lengkungan cinta yang menghubungkan. Wow adalah huruf yang melengkung, seperti seutas benang cinta yang menghubungkan dua hal yang tadinya terpisah. Tidak lurus seperti dal, tidak tertutup seperti jim, tapi melengkung lembut seolah sedang memeluk. Wow tidak menolak yang berbeda, ia tidak memutus yang berjauhan, ia menyatukan. Ia adalah simbol dari hubungan, bukan hubungan duniawi yang saling menggenggam karena takut kehilangan, tetapi hubungan ruhani yang saling menyapa tanpa harus memiliki. Wow mengajarkan kita bahwa cinta tidak selalu berarti menyatukan dalam bentuk, tetapi merajut dalam rasa. Ia adalah jembatan. Ia adalah pelukan yang tidak memaksa. Dalam kitab-kitab suci, wow sering digunakan sebagai kata penghubung, dan, serta, bersama. Tapi jangan remehkan kekuatannya. Tanpa wow setiap kalimat akan berdiri sendiri, seolah tak ada yang saling terkait. Maka wow datang seperti rahmat, menyatukan makna, merangkul makhluk, dan menyulam potongan-potongan kehidupan menjadi satu jalinan yang utuh. Dalam hening kita sadari, hidup ini tidak pernah sendiri. Bahkan saat kita merasa paling terputus, ada wow yang tersembunyi. Benang cinta Tuhan yang tetap menyambung ruh kita dengannya. Ia tak putus meski kita berpaling. Ia tetap hadir meski kita mengira telah sendirian. Wow juga menjadi pelajaran besar tentang fleksibilitas hati. Ia tidak kaku, ia lentur. Ia menerima bentuk lain tanpa kehilangan dirinya.
Dalam relasi antar manusia, ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Bahwa mencintai tidak berarti menyamakan. Bahwa menyatu tidak selalu harus menyeragamkan. Wow adalah pengingat bahwa cinta sejati justru terjadi ketika dua yang berbeda bisa saling menguatkan tanpa harus menelan satu sama lain. Maka siapa yang menjadi wow dalam hidupnya akan menjadi penghubung. Ia tidak menjadi pusat tetapi jembatan. Ia tidak memaksa dipahami tetapi memahami. Dalam laku spiritual, wow juga menjadi simbol dari ketersambungan antar lapisan batin. Ia menyatukan akal dengan hati, ruh dengan jasad, dunia dengan akhirat. Ia menyatukan doa kita yang lirih dengan kasih-Nya yang luas. Maka jangan pernah menganggap ringan satu helaan doa, karena bisa jadi ia adalah wow yang menyambung kita dengan rahmat langit. Wow adalah bentuk cinta Tuhan yang turun tidak dalam teriakan, tetapi dalam jalinan yang halus, dalam kejadian-kejadian kecil yang menyatukan kembali yang sempat retak. Kita hanya perlu cukup hening untuk melihatnya, cukup lembut untuk merasakannya. Jika engkau merasa tercerai, jika hidup terasa seperti kepingan-kepingan tanpa makna, ingatlah wow. Huruf itu tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menyambung. Ia tidak memaksa semua hal menjadi satu bentuk, tapi mengizinkan semuanya terhubung dalam harmoni. Maka jadilah wow dalam dunia yang terlalu senang memutus. Jadilah penghubung dalam hati yang dingin. Jadilah pelukan dalam doa-doa yang sunyi. Dan jika kau bertanya di mana cinta Tuhan itu tinggal, maka carilah dalam bentuk wow, lengkungan lembut yang memelukmu bahkan saat kau merasa tak pantas. Bab 8. Lam, tiang kesadaran yang menjulang. Lam adalah huruf yang menjulang tinggi. Ia berdiri dengan kepala yang menjulang ke atas, seolah menjadi antena ruhani yang menangkap cahaya dari langit. Ia tidak duduk seperti ba, tidak melengkung seperti wow. Ia tegak tapi tidak keras. Ia tinggi tapi tidak angkuh. Lam adalah tiang kesadaran, simbol dari hati yang terangkat karena penyerahan, bukan karena kesombongan. Dalam dunia spiritual, tinggi bukan berarti menjauhi bumi, melainkan memperluas cakrawala ruh sehingga ia mampu menembus batas langit dan tanah. Lam mengajarkan bahwa yang menjulang bukan yang meninggi diri, melainkan yang meninggikan makna. Lam juga menjadi pusat dari lafaz Allah. Perhatikan, dalam kalimat suci itu, huruf lam hadir 2 kali, seolah menjadi tiang ganda yang menyangga nama yang maha tinggi. Ia berdiri di tengah antara alif dan ha, menjadi jembatan antara awal dan akhir. Dalam setiap zikir yang kita lantunkan, lam tidak sekadar dibaca. Ia dirasakan sebagai garis penghubung antara niat dan makna. Ia adalah saksi dalam penyebutan nama Tuhan. Maka siapapun yang membaca Allah dengan penuh keheningan dan penghayatan, sesungguhnya sedang menapaki tiang lam, tiang yang menjulang dari dada ke langit, dari bumi ke hadiratnya. Lam tidak membutuhkan hiasan, ia tidak rumit, tapi di balik kesederhanaannya, ia menampung keluhuran yang sangat dalam. Seperti seorang wali yang hidup biasa di tengah masyarakat, tapi hatinya selalu bersama Tuhan. Seperti pohon yang akarnya menghunjam bumi, tapi dahannya memeluk langit. Lam menjadi simbol dari ruh yang sadar. Sadar bahwa hidup ini bukan tentang menjadi yang terlihat, tapi tentang terhubung dengan yang tak terlihat. Dalam diam, Lam menyampaikan, hanya mereka yang sadar tempatnya di bumi, yang mampu menjulang dengan mantap ke langit. Dalam laku para pencari, Lam adalah huruf yang mengajarkan tentang istiqomah. Tidak cukup hanya berniat naik, tapi juga harus mampu berdiri dalam penghambaan tanpa henti. Lam adalah tiang zikir yang menopang setiap helaan tasbih, setiap sujud yang tulus, setiap diam yang memekakkan batin. Ia mengingatkan bahwa keagungan bukan datang dari banyaknya ucapan, tetapi dari dalamnya penghayatan. Maka jika engkau ingin hidupmu naik ke derajat yang lebih luhur, jangan sibuk meninggi, tapi sibuklah menegakkan lam dalam dirimu. Menjadi pribadi yang konsisten, teguh, dan diam dalam kesadaran kepada Tuhan. Jika engkau merasa kecil, tidak berarti tenggelam di antara hiruk-pikuk dunia yang meninggi-ninggikan yang palsu, maka ingatlah lam. Engkau tidak perlu menjadi besar, cukup tegak, cukup sadar, cukup hadir dalam keheningan. Maka lam dalam dirimu akan menjulang,
Ia akan tumbuh dari tanah kerendahanmu menuju langit tempat asal ruhmu. Dan dari sana engkau akan menemukan bahwa ketinggian ruhani bukanlah soal pencapaian, tapi soal ketundukan. Lam mengajarkan, semakin engkau tunduk, semakin engkau menjulang. Bab 9, Mim, lingkaran rahasia yang melahirkan. Mim adalah huruf yang membentuk lingkaran nyaris sempurna, tertutup dengan penuh rahasia. Ia tidak membuka dirinya seperti huruf-huruf lain. Ia memilih untuk melingkar, menjaga apa yang ada di dalamnya agar tetap tersembunyi sampai tiba waktunya untuk lahir. Mim adalah simbol dari rahim spiritual, tempat di mana kebenaran dirawat dalam keheningan, bukan diumumkan dalam kegaduhan. Dalam mim, kita diajarkan bahwa tidak semua makna harus segera diucapkan. Ada yang harus disimpan, diperam, dijaga dalam keheningan yang sabar, sampai saatnya tiba untuk menjadi cahaya yang bisa menghangatkan dunia. Dalam kalimat Muhammad, mim muncul di awal dan di tengah. Ia membungkus nama yang penuh rahmat, menjadi penanda bahwa kelahiran risalah yang agung pun dimulai dari keheningan rahim. Rasulullah tidak lahir dari suara, tetapi dari diam panjang para nabi sebelumnya, dari doa-doa yang tidak terdengar, dari rahasia cinta yang ditanam di dada Maryam, Ibrahim, dan para kekasih Tuhan. Maka mim adalah lambang dari kelahiran spiritual yang murni, sesuatu yang tidak datang dari ambisi, tetapi dari penyerahan yang total. Ia adalah huruf yang menahan, bukan karena lemah, tapi karena tahu, kebenaran yang besar lahir dari penantian yang dalam. Mim juga adalah tempat kembali. Seperti seorang ibu yang memeluk anaknya tanpa banyak bicara, mim adalah rumah. Rumah yang tidak menuntut penjelasan, hanya menerima dengan penuh cinta. Dalam kelelahan jiwa, dalam kegagalan pencarian, mim hadir sebagai lingkaran yang tidak menghakimi. Ia hanya membuka ruang agar kita kembali mengendap, kembali menetap, kembali membentuk makna dari dalam. Dalam dunia yang haus kecepatan dan pengakuan, mim menawarkan jalan yang sebaliknya, kembali ke dalam, duduk dalam diam, melingkar dalam doa, mengendap dalam sabar. Para arif menyebut mim sebagai huruf yang mewakili makam rahasia. Ia tidak berbicara tentang apa yang sudah jadi, tapi tentang apa yang sedang dikandung. Maka siapapun yang ingin melahirkan cahaya, harus lebih dulu masuk ke mim dalam dirinya. Ia harus menjadi rahim bagi makna, menjaga benih-benih pemahaman, agar tidak gugur sebelum waktunya. Dalam diamnya, mim memelihara. Dalam keterbatasannya, ia menyusun potensi. Karena dalam mim, keheningan bukan akhir. Ia adalah proses menuju kelahiran. Maka jangan terburu-buru menjadi terang, karena cahaya yang terlalu cepat dilahirkan akan menyilaukan, bukan menyinari. Jika engkau sedang dalam masa sunyi, jika engkau merasa tidak bergerak, jika hatimu terasa tertutup, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kesalahan. Mungkin engkau sedang berada di dalam mim, dan itu bukan ruang mati, itu ruang suci, itu rahim, dan di sana Tuhan sedang menanamkan sesuatu. Mungkin bukan hari ini kau memahaminya, tapi kelak, ketika waktunya tiba, engkau akan melihat bahwa diam dan menunggu di dalam mim adalah bagian paling penting dari seluruh perjalanan spiritualmu. Maka duduklah, tenanglah, melingkarlah, karena dari mim lahir cahaya yang sejati. Bab 10, Nun, titik terakhir yang membuka keabadian. Nun adalah huruf yang misterius. Ia dibuka oleh satu titik, dan garis lengkungnya menyerupai perahu yang tenang, mengarungi lautan batin. Dalam Al-Quran, Nun berdiri sendiri dalam sebuah ayat pembuka, tanpa penjelasan yang pasti. Seolah ingin mengatakan bahwa tidak semua hal harus dimengerti secara logika. Ada rahasia yang hanya bisa didekati oleh jiwa yang sudah hening. Nun adalah huruf terakhir dalam urutan perjalanan kita. Dan seperti semua yang datang terakhir, ia menyimpan seluruh jejak langkah yang telah dilalui. Ia bukan sekadar penutup, tetapi gerbang ke arah yang lebih dalam. Ia adalah titik pulang. Titik dalam Nun bukan tanda akhir, tapi permulaan dari sesuatu yang tak terucapkan. Dalam dunia spiritual, titik bukan berarti selesai, melainkan masuk ke dalam, ke titik asal, ke titik pusat, ke dalam inti kesadaran. Di balik huruf-huruf yang menjelma bentuk,
Titik adalah wujud pertama yang muncul dari keheningan mutlak. Nun menyimpan titik ini dengan tenang, tak banyak bicara, seolah ingin mengajak kita berhenti sejenak dari semua keramaian mana dan kembali ke hening, karena di sanalah segala yang nyata berakar. Karena dari sanalah suara-suara suci bermula. Maka titik itu bukan kecil, ia padat, penuh, dan sangat dalam. Nun adalah tempat jiwa bersandar setelah lelah berjalan. Ia seperti dermaga bagi ruh yang telah menjelajahi samudra makna dan kini ingin kembali ke pelukan yang tak berkata-kata. Jika sebelumnya kita diajak mengenal huruf-huruf yang berdiri, melengkung, menjulang, menyambung dan melahirkan, maka kini kita diajak berhenti. Diameter, tidak lagi mencari makna di luar, tapi menyadari bahwa semua huruf adalah bayangan dari satu titik pusat, Tauhid. Nun tidak menawarkan petunjuk baru. Ia menawarkan kehadiran. Ia tidak memberikan instruksi. Ia hanya menjadi. Dan di dalam keberadaan yang sunyi itu, semua makna menemukan tempat istirahatnya. Dalam tradisi para sufi, Nun menjadi simbol dari samudra ilmu dan keheningan ilahi. Perahu Nun mengapung di atas tinta takdir yang telah dituliskan. Tinta yang berasal dari kata-katanya, dari kalamnya, dari wahyunya. Dan titik itu adalah tempat jatuhnya pena Tuhan. Maka siapapun yang mampu duduk dalam kesadaran Nun sesungguhnya telah meletakkan wajahnya di atas samudera rahasia Tuhan. Tidak perlu berenang, tidak perlu mendayung, cukup mengapung dalam pasrah, cukup diam dalam zikir yang tak bersuara. Karena hanya yang bisa diam yang mampu mendengar gerakan halus pena Tuhan yang menuliskan takdir di balik layar semesta. Dan kini, setelah seluruh huruf kita lalui, setelah huruf demi huruf membuka tabir cahaya yang tersembunyi dalam hening, kita sampai di Nun, titik keabadian. Tidak ada lagi yang perlu dicari, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, karena keheningan telah mengatakan semuanya. Titik telah cukup, ia tidak perlu diperpanjang, ia tidak perlu didebatkan, ia hanya ada dan dalam keberadaannya, semua kembali pulang. Maka diamlah bersama Nun, duduklah dalam titik itu. Karena dari sanalah engkau datang, dan ke sanalah engkau akan kembali. Kini, setelah kita menapaki satu persatu huruf suci dalam diam, kita belajar bahwa makna terdalam bukan ditemukan dalam banyak kata, tapi dalam ruang hening antara kata-kata. Semoga setiap huruf yang dibisikkan dalam video ini menjadi cermin untuk melihat kembali ke dalam dirimu sendiri. Bukan untuk menjawab semua tanya, tapi untuk menyadarkan bahwa keheningan adalah jawaban yang paling jujur dari Tuhan. Tak perlu banyak kesimpulan, cukup duduk sejenak, tarik napas pelan dan rasakan. Barangkali cahaya itu sedang tumbuh perlahan di dadamu. Jika perjalanan ini menyentuhmu walau sejenak, tinggalkan jejak dalam komentar. Tekan suka jika hatimu merasa damai, dan bagikan kepada mereka yang juga sedang mencari arah lewat keheningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai selalu menyertai langkah-langkah sunyimu.